Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryano Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean, amin. Doa dari tanah air buat kawan-kawan yang selalu mensupport channel ini, yang selalu menonton video ini. Semoga sampean semuanya dijauhkan dari mara bahaya, teman-teman yang jahat, yang mengaku baik banget tetapi hatinya busuk. Semoga sampean dijauhkan dari teman-teman yang muda seperti itu. Dan moga majikan sampean tambah sayang sama sampean nggih, dan moga sampean sukses selalu di perantauan, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita kawan-kawan. Lagi-lagi ini mengenai kasus tentang perkelahian yang dilakukan oleh PRT Hongkong. Dan besok kita bakal membahas sebuah kasus besar yang melibatkan para TKW Indonesia yang ikut sebuah jaringan, dan total dari ikut jaringan ini berjumlah 43 orang. Jadi silahkan kawan-kawan besok ditonton videonya, dan kali ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus perkelahian di tempat umum, dan ini ada sangkut pautnya tentang pembahasan masalah CCTV yang dibahas oleh channel ini kemarin, yang dimana target dari Departemen Keamanan Hongkong ini targetnya memasang 2000 CCTV di Mongkok. Jadi ada sangkut pautnya, siapa tahu bermanfaat. Karena hari ini aku membaca di sebuah status orang di grup, banyak sekali dua orang ini lagi berkelahi di sosial media, dan aku baca mereka mau mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Moga dengan nonton video ini kawan-kawan bisa menyelesaikan dengan dingin kepala, tidak ada kekerasan di dalamnya. Karena tujuan sampean bekerja di negara Hongkong ini kan cari duit, bukan cari musuh, apalagi sampai masuk penjara kawan-kawan. Dan ini cocok sekali loh pembahasan kali buat kawan-kawan yang apabila ini kemelinti sok jagoan di negara orang. Oke, kita bakal bahas. Gini kan kawan, kejadian ini tahun lalu sekitaran 5 November 2023. Ini perkaranya dua orang ini adalah masalah Mas Ireng, akhirnya berujung bacot, kemudian ketemuan mereka berdua. Yang satu bernama Mbak J, umur 47 tahun. Satunya lagi Mbak DO. Mbak DO ini diajak ketemuan oleh si J, tanpa Mbak DO sadari bahwa Mbak J ini ternyata membawa kroco-kroconya, bolo-bolonya, geng-gengnya untuk diajak ketemuan si Mbak DO di Jalan 21 In Street Wis kan kawan. Nah, mereka ketemuan di situ adu bacot. Karena si Mbak DO ini tahu kalau Mbak J ini bawa teman, akhirnya dia mencoba untuk beranjak pergi dari tempat tersebut. Tetapi temannya Mbak J ini mencegah kan kawan, kemudian menggelandang si Mbak DO. Jadi Mbak DO itu gelandang. Sedangkan si Mbak J tadi ini langsung gini kan kawan, langsung dipepet ke tembok. Lepas itu langsung diginikan. Akhirnya si Mbak DO itu jatuhlah ke tanah kan kawan, ke lantai. Ketika si Mbak DO jatuh ke lantai, si Mbak J ini mengangkangi. Jadi kangkangi, kan Mbak J kan turun nih, dikangkangi kayak gini. Dikangkangi kayak gini, kemudian langsung di kayak gini, paung gitu kan kawan. Jadi diginikan sampai berkali-kali, dan di situ teman-temannya ini juga nonton kejadian tersebut. Setelah
si Mbak J ini puaslah menonyor muka-muka badan-badane si Mbak DO, baru temennya ini memisah. Karena ketika belum puas, si Mbak J ini tidak mau dihentikan oleh teman-temannya. Padahal si Mbak DO itu sudah babak belur. Nah, setelah dia puas barulah dia cabut dari tempat kejadian, dan di situ si Mbak DO dalam keadaan luka-luka, dan kemudian dia langsung datang ke rumah sakit kawan. Di situ dia melaporkan ke polisi. Setelah melaporkan ke polisi, baru polisi mendatangi rumah si Mbak J tersebut. Jadi Mbak J ini memiliki kontrak kerja yang sah, artinya dia ini bekerja sebagai rumah tangga dan ada majikan. Jadi ketika polisi mendatangi rumah majikan Mbak J, polisi itu menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya sama si majikannya Mbak J. Nah, kawan-kawan, setelah si polisi itu datang di rumah majikannya Mbak J, dan Mbak J ini langsung dibawa ke kantor polisi diminta keterangan sama kejadian yang sebenarnya waktu itu. Dan ketika si Mbak J pulang dari kantor polisi, dia ini membuat alibi sama majikannya bahwa yang salah itu Mbak DO. Dari pernyataan yang berbohong itu, si Mbak J ini mendapatkan surat berkelakuan baik bekerja di majikan tersebut, yang dimana surat berkelakuan baik itu dibawa ke persidangan kemarin. Tetapi hakim ini menolak surat yang ditulis oleh majikan mengenai perilaku si Mbak J ketika bekerja di situ, ditolak. Intinya si hakim ini tetap menyalahkan atas perilaku si Mbak J kepada Mbak DO di tempat umum, kawan. Dan awalnya si Mbak J ini tidak mengaku kalau dia melakukan jotosan kepada si Mbak DO. Jadi dia nggak ngaku, kawan. Tetapi polisi ini menemukan bukti dari CCTV di daerah tersebut, dan CCTV itu memperlihatkan bagaimana ganasnya Mbak J dan juga teman-temannya, dan bagaimana mereka melakukan kekerasan terhadap Mbak DO. Jadi karena adanya bukti dan luka dari Mbak DO ini parah, hakim memutuskan si Mbak J ini dipenjara selama 6 bulan. Tetapi si hakim ini masih memberikan kortingan kepada Mbak J selama 6 bulan. Jadi keputusan final dari persidangan dipenjara selama 4 bulan, kawan-kawan. Oke, di dalam kasus seperti ini menurut kawan-kawan sendiri itu bagaimana? Karena kemarin channel ini sudah membahas tentang masalah CCTV di tempat umum. Aduh, terus balik kabeh. Nah, oke kawan-kawan, dari kejadian ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, khususnya bagi kawan-kawan yang kemarin ini ngajak ketemuan sama musuh bebuyutan. Perkaranya cuman pacaran dan kemudian rebutan pacar. Takutnya kawan-kawan ini juga terekam CCTV bagaimana perbuatan yang kawan-kawan lakukan di negara Hong Kong. Karena kita tahu bahwa pemerintah Hong Kong ini telah menambah CCTV di berbagai daerah, yang biasanya cuman berapa ribu ditambah lagi per wilayah ini sampai 2000, kawan-kawan. Jadi hati-hati kawan-kawan ketika melakukan kejahatan di tempat umum. Bahkan kemarin polisi lalu lintas ini telah melakukan tilang para pelanggar jalan, dan satu hari ini 1000 lebih. Dari mana mereka mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran? Ya tentu dari CCTV juga. Dan kemudian ada kasus lagi Mbak Indonesia yang ketiga, 3 orang ini ketangkep karena melakukan pekerjaan secara ilegal di negara Hong Kong.
Jadi dari beberapa kasus ini kawan-kawan harus banyak belajar dan lebih berhati-hati lagi terhadap perilaku kawan-kawan di negara orang. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.